السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله كمسلمين rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kajian kitab Syarah Aqidatus Salaf Ashabil Hadith. Syarah dari kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadith oleh Imam Abu Uthman As-Sabuni Asy-Syafi'i rahimahullah, dengan syarahnya dari Syekh Rabi hafizahullah taala. Dan masih kita pada ucapan Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah tentang ciri-ciri ahlul bid'ah. Ciri-ciri ahlul ahwa dan ahlul bid'ah yang paling jelas, tanda-tanda mereka adalah mencerca ashabul hadis, mencerca ahlus sunnah dengan berbagai macam julukan, mencercanya dengan hasyawiyah, wa jahalah, wa zahiriyah, wa musyabbihah, dan lain-lainnya. Hasyawiyah hanya tahu permukaan, jahalah dungu, bodoh, su'fuk. Wa zahiriyah hanya melihat dohir teknya saja, tidak melihat kepada yang batinnya. Musyabbihah adalah tuduhan bahwa ahlu sunnah menyerupakan Allah dengan makhluk. Dan sudah dicontohkan satu persatu sampai pada kalimat musyabbihah. Kata Imam Abu Uthman Ismail As-Sabuni rahimahullah, wa musyabbihah, dan mereka menuduhnya dengan musyabbihah. Maka kata Syekh Rabi hafizahullah taala, yakni ahlus sunnah tamassaku bi sunnatir Rasul alaihi salatu wassalam bi anna Allah yaji wa anna Allah yanzil ila sama'id dunya kama fi ahadits وفي القرآن ما يؤيد هذا وهم عند أهل البدع حشوية ظاهرية مشبهة. لماذا؟
Ikhwani fillah a'azakumullah, kata Syekh Rabi', yakni mereka ketika ahlus sunnah berpegang dengan sunnah Rasulullah SAW alaihi salatu wassalam, beriman dengan apa yang diberitakan oleh Nabi bahwa Allah datang, yaji'u, dari ayat Allah, waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa, sifat maji bagi Allah. Wa anna Allah yanzil ila sama'id dunya, dan bahwasanya Allah turun ke langit dunia, dari hadis yang mutawatir bahwa Allah Subhanahu wa taala yanzil fi thuluthil lailil akhir, menawarkan pada penduduk dunia, man yad'uni fa astajibu lah, man yaghfiruni fa aghfiru lah, wa man yas'aluni fa u'tiyah. Ahli sunnah beriman bahwa Allah datang, Allah turun ke langit dunia sepertiga malam terakhir dan lain-lainnya dari sunnah. Dan juga dalam Quran ma yu'ayyidu hada, dalam Quran pun ada yang mendukungnya. Wa hum 'inda ahlil bid'ah, yang seperti ini menurut ahlul bid'ah, menurut haula'i ahlul ahwa, bahwa itu hasyawiyah, hanya tahu permukaannya saja. Dianggap oleh mereka jahalah, bodoh. Dianggap oleh mereka zahiriyah, hanya melihat teksnya, tidak melihat konteksnya. Hanya melihat zahirnya, tidak melihat batinnya, kata mereka. Dan juga mereka menuduh iman bahwa Allah datang, iman bahwa Allah turun, kata mereka menyerupakan dengan makhluk. Maka mereka menuduh ahli sunnah dengan musyabbihah, menyerupakan Allah dengan makhluk. Masa Allah turun? Masa Allah datang? Itu namanya menyamakan Allah dengan makhluk, katanya. Ikhwani fiddin a'azakumullah, padahal ahlu sunnah hanya berkata apa yang dikatakan oleh Allah, apa yang dikatakan oleh Rasulullah, maka mereka berkata amanna bihi kullun min 'indi rabbina, kami beriman dengannya karena semuanya dari sisi Rabb kami. Apa salah mereka? Membaca ayat amanna bihi kullun min 'indi rabbina, membaca hadis amanna bihi kullun min 'indi rabbina. Fama dzambuhum? Apa dosa mereka? Apa salah mereka? Tetapi ahlul bidah, ahlul dalal menuduh ahlus sunnah menyerupakan dengan makhluk. Padahal ahlus sunnah selalu berkata turunnya Allah tidak sama dengan turunnya makhluk. Datangnya Allah tidak seperti datangnya makhluk. Tentunya sesuai dengan keagungan Allah, sesuai dengan kemuliaannya. Fanahnu, mereka berkata, pertanyaannya, limadza? Mengapa mereka menuduh ahlu sunnah musyabbihah? Yaqulun, mereka berkata, li'annahum ya'khuduna bidh-dhawahir. Karena ahlu sunnah hanya melihat dohir-dohirnya saja, makna yang langsung terlihat dalam teksnya, makna yang langsung terlihat dalam ayatnya, dalam dohir kalimat-kalimatnya. Walaysa indahum ta'wilat kama indana. Kata mereka, ahlu sunnah tidak mentakwilkan, tidak seperti kita. Kita menakwilkannya kepada makna lain. Adapun mereka terpaku pada teksnya, tidak mau menakwilkan. Adapun kami, masih kata mereka, nata'awwal istawa bimakna istawla, atau nu'awwil istawa bimakna istawla. Adapun kami menakwilkan makna istawa menjadi istawla. Adapun kalian ahli sunnah syabbahtumullah tabaraka wa ta'ala. Adapun kalian menyerupakan Allah dengan makhluk. Kalau datang, datang. Kalau turun berarti turun. Kalau tinggi berarti tinggi di atas. Kalau tangan ya berarti tangan. Kalian menyerupakan dengan makhluk. Li'annakum ta'khuduna bidhawahir istawa. Karena kalian hanya melihat dohir kalimat istawa, yang maknanya secara zahir ulu wal irtifa', tinggi di atas. Wa kaifa taqulun Allah yanzil? Bagaimana kalian berkata Allah turun? La yanzil illa al-makhluq.
Kata mereka, tidak turun kecuali makhluk. La yanzil illa al-jism, tidak turun kecuali jisim. Kalau yang tidak punya jisim enggak akan turun, enggak mungkin ada sifat turun. Qatalahumullah. Celaka mereka. Celaka mereka. Semoga Allah memerangi mereka. Bagaimana mungkin ayat menyatakan turun, mereka berkata tidak turun. Dikatakan ja'a rabbuka, datang Rabbmu, mereka menyatakan tidak datang. Allah menyatakan istawa 'alal 'arsy, mereka berkata tidak istawa. Terang-terangan bertentangan dengan ucapan Allah. Terang-terangan menentang ayat dan hadis. Celaka mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu yaf'alu ma yasha. Kita jawab bahwa Allah melakukan apapun yang dikehendakinya. Allah fa'alun lima yurid. Maha melakukan apa yang dikehendakinya. Allah yaf'alu ma yasha. Allah istawa istiwaan yaliqu bi jalalih. Allah maha tinggi di atas arasnya, tentunya dengan istiwa yang cocok dengan keagungannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluk. Wa yanzil, Allah turun nuzulan yaliqu bi jalalih, dengan cara turun yang sesuai dengan keagungannya dan kemuliaannya, tidak sama dengan makhluknya. Allah di atas arasnya, sebagaimana keagungan Allah dan kemuliaannya sesuai dengan ketinggian dan keagungannya. Wal ahaditsu mutawatiratun fi hadza. Wal ahadits mutawatiratun fi dzalik. Wa yu'ayyidu dzalikal ayat, bahkan didukung oleh ayat-ayat. Allah katakan wa jaa'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Datang Rabbmu dan para malaikatnya berbaris-baris. Jaa'a rabbu, sudah jelas kalimatnya. Mereka menambahinya dengan satu kalimat, jaa'a amru rabbik. Padahal ayat menyatakan wa asyraqatil ardu binuri rabbiha, faqad ja'at ayat tadullu ala anna Allah yaji. Sekian banyak ayat yang mengkhabarkan bahwa Allah memiliki sifat baji. Wa jaa'a rabbuka wa jaa'a rabbuka. Wa yanzil, dan juga hadis mutawatir menyatakan Allah turun. Wal ahadits mutawatiratun fi dzalik, dan hadis yang mutawatirah dalam masalah ini. Yang namanya mutawatir la yumkin tawatu'uhu 'alal kadhibi. Tidak mungkin mereka bersepakat untuk dusta. Sekian banyak orang dari sekian banyak tempat, sekian banyak negeri di seluruh penjuru dunia meriwayatkan hadis yang sama. Orang yang berbeda, negeri yang berbeda, tidak saling bertemu. An jam'in minas sahabah an Rasulullah SAW. Mutawatir. Yastahil tawatu'uhu 'alal kadhib. Enggak mungkin mereka sepakat atas kedustaan. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalau mereka menolak hadis-hadis mutawatir, sungguh kedudukannya sama dengan menolak ayat Al-Quran. Mengapa? Apakah kalian kira bahwa Al-Quran tiada riwayatnya? Apakah kalian kira Al-Quran datang begitu saja tanpa riwayat, tanpa sanad? Al-Quran pun datang dengan sanad, dengan riwayat, hanya saja mutawatir, sehingga bisa dipastikan dengan pasti, tidak berubah, tidak bertambah, tidak dikurangi, tidak ditambahi. Enggak ada yang berganti. Walhamdulillah rabbil alamin. Karena mutawatir. Maka hadis tentang nuzul juga mutawatir. Berarti kedudukannya seperti dalam masalah sanadnya, seperti Quran, sama-sama mutawatir. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Maka yang menolak dan mengingkari hadis-hadis mutawatir adalah orang-orang yang keterlaluan. Anehnya, mereka punya kaidah. Di antaranya Mu'tazilah, bahwa untuk masalah akidah kita pakai Quran,
dan hadis yang mutawatir. Yang tidak mutawatir, dhanni, nggak bisa dipakai. Ini kaidah batil. Mengapa? Karena hadis-hadis yang tidak mutawatir ditolak. Na'udzubillah, akan 2/3 hadis akan hilang kalau ditolak yang tidak mutawatir. Mereka katakan sang Mu'tazilah ini bahwa yang tidak mutawatir dhanniyun, tidak yakin katanya. Kalau tidak yakin, maka kita tidak pakai untuk akidah. Kita katakan pada mereka, sekarang tentang masalah turunnya Rabb Ta'ala, hadisnya mutawatir, kenapa nggak diterima? Mengapa? Mencocoki kaidah kalian. Kalau untuk akidah harus mutawatir. Ini mutawatir. Masalah turunnya Allah ke langit dunia mutawatir. Masalah dilihatnya Allah yaumul qiyamah mutawatir. Apa lagi? Hampir semuanya mutawatir tentang masalah sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Berarti mereka mengingkari kaidah mereka sendiri. Apalagi kaidah-kaidah yang lain. Kaidahnya ahli sunnah. Lebih-lebih lagi. Ikhwan ibn a'azamullahi kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya Imam Abu Utsman As-Sabuni mengatakan setelah berkata hasyawiyah, jahalah, sampai pada kalimat musyabbihah, kemudian berkata i'tiqadan minhum fi akhbari Rasulullah SAW annaha bima'zalin 'anil ilm. Yang demikian karena mereka menganggap, meyakini i'tiqadan dari mereka tentang berita-berita Nabi, hadis-hadis Nabi, bahwa hadis-hadis Nabi itu bima'zalin 'anil ilm, bahwa hadis-hadis itu bukan ilmu menurut mereka. Itu bukan ilmu. Bima'zalin 'anil ilm, itu bukan ilmu. Bahkan ayat-ayat pun menurut mereka bukan ilmu. Lantas yang namanya ilmu menurut mereka apa? Yang namanya ilmu menurut mereka adalah otak-atik otaknya sendiri, olah pikirnya sendiri. Itu dikatakan ilmu. Maka mereka selalu berkata tentang akal sehat, akal sehat, akal sehat. Kecerdasan, kecerdasan, kecerdasan. Mereka selalu bicara akal, 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 akal. Ikhwan ibn a'azakumullah. Padahal mereka, kalau memang mau menggunakan akalnya, mereka pasti beriman pada Allah dan Rasulnya, dan kemudian sami'na wa ata'na terhadap qala Allah wa qala Rasul. Kalau cerdas, kalau memang sehat akalnya. Tetapi sayang disayang, mereka justru mengutamakan akalnya di atas Quran, di atas hadis. Mereka tolak ayatnya dengan akal. Mereka tolak hadisnya dengan akal. Hanya saja kalau menolak hadis, mereka akan dengan mudahnya berkata hadis ini dhaif, bertentangan dengan akal. Walaupun sahih sanadnya, tapi dhaif matannya, karena matannya bertentangan dengan akal, dhaif kata mereka. Astagfirullah. Tetapi Al-Quran mereka nggak berani. Mereka nggak berani menyatakan Quran dhaif, nggak berani. Padahal ini mutawatir, Quran juga riwayat mutawatir. Tapi mereka akan berkata makna ayat ini bukan begitu, tapi begini. Makna ayat ini seharusnya dicocokkan dengan akal, kata mereka. Lihat kembali pada kitab. Kata Syekh Rabi', li'anna indahum asasul ilmi huwal aql. Karena menurut mereka yang namanya dasar ilmu adalah akal, rasio. Wa huwal mizan. Kata mereka akal itu sebagai timbangan. Al-aql huwal mizan. Akal itu sebagai tolok ukur, sebagai mizan. Fa in jaa asy-syara' yuwafiqul aql qabilu. Kalau datang syariat, datang ayat dan hadis mencocoki akal mereka, mereka terima. La li ajli annahu syara', wa innama li annahu wafaqa uqulahum al-fasidah. Bukan menerimanya karena ini syariat Allah harus kita terima, bukan. Tetapi mereka terima karena itu cocok dengan akalnya. Mereka akan menyatakan, "Tayyib, ma'qul."
Ya, bisa kita terima, masuk akal. Bukan karena ini ucapan Allah, kita harus percaya. Bukan. Ini ucapan Rasulullah, kita harus percaya. Tidak. Mereka menerima ayat dan hadis yang kebetulan cocok dengan akalnya. Dan mereka akan berkata, ayat ini masuk akal. Hadis ini masuk akal. Bisa kita terima. Ma'khul. Rasulullah SAW. Wa in khalafa uqulahum. Kalau menyelisihi akal mereka, qaddimul aql. Mereka akan utamakan akalnya di atas kitab was sunnah. Mengutamakan akalnya di atas kitab was sunnah. Fa ayyu syarrin yafuqu hadza. Kira-kira kejahatan apa yang lebih tinggi dari ini? Mendahulukan pikirannya sendiri di atas qala Allah wa qala Rasul. An yuqaddim aqlahu al-fasid al-jahil ala kalamillahil hakim al-alim al-khabir. Kejahatan mana yang lebih tinggi dari ini? Mengutamakan akalnya yang rusak, yang jahil, yang bodoh di atas ucapan Allah yang sangat hikmah, di atas ucapan Allah yang maha alim, maha mengetahui, maha khabir, alladzi ahata bikulli syai'in ilma, yang Allah meliputi segala sesuatu dengan ilmunya. Contoh, barangkali tidak percaya, ucapan Muhammad Abduh terang-terangan dalam bukunya menyatakan, idza ta'arada al-aqlu wan naqlu faquddima al-aql wa baqiya 'ala an-naqli tariqain. Kalau bertentangan akal dengan nakal, maka utamakan akal, maka sisanya pada nakal kita perlakukan dengan dua cara, tariqain, imma tafwid wa imma ta'wil, imma ta'wil wa imma tafwid. Katanya kalau bertentangan akal dengan nakal, maka diutamakan akal. Adapun sisanya Quran dan Sunnah yang disebut dengan nakal, kita perlakukan dengan dua cara. Kalau bisa ditakwilkan, takwilkan supaya cocok dengan akal. Kalau tidak bisa ditakwilkan, maka tafwid. Apa tafwid? Menyerahkan maknanya pada Allah. Entah maknanya bagaimana, wallahu ta'ala alam. Yang pasti tidak mungkin bertentangan dengan akal. Ini pasti ada makna lain, wallahu a'lam apa maknanya. Ikhwani fillah, azakumullah, ucapan seperti ini diikuti oleh sekian banyak tokoh-tokoh di bawahnya yang dijuluki dengan madrasah islahiyah di Mesir. Semuanya mengaminkan. Amin, betul. Maka jadilah satu madrasah aqlaniyah, madrasah rasionalisme, madrasah yang lebih mengutamakan akal di atas dalil-dalil. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya mereka agamanya dibangun di atas akal, baru kemudian ayat dan hadis dicocokkan dengan akalnya. Kalau mereka baca Quran, kalau mereka baca hadis, tidak seperti kalian kaum muslimin ahli sunnah. Mereka akan melihat cocok atau enggak cocok, cocok atau enggak cocok. Ini masuk akal, bisa kita terima. Ini enggak bisa ini enggak masuk akal, enggak bisa kita terima. Begitu. Bukan membaca untuk mengimani, tetapi membaca untuk memeriksa dan mengoreksi. Maka jangan heran, di antara mereka ada yang menulis buku koreksi terhadap hadis. Bukan terhadap sanadnya, mengoreksi matannya. Ikhwani fillah azakumullah, seperti Muhammad Ghazali. Diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Judul bukunya Studi Kritis Terhadap Hadis. Studi Kritis Terhadap Hadis. Astagfirullah. Kalian mau mengkritisi ucapan Rasulullah, kalau sudah sahal hadis, fahuwa qaulur Rasul. Kalau sudah sahih hadis itu berarti ucapan Rasulullah. Apakah engkau akan mengkritisi ucapan Rasul, akan memeriksa ucapan Rasul? Engkau ucapannya nggak bisa diterima, nggak masuk akal ya Rasulullah. Berani akan dipenggal oleh Umar kalau di zaman Umar. Wallah, berani mengatakan engkau ucapannya nggak masuk akal ya Rasulullah, akan diapakan? Maka para ulama jahabidah, ulama memang ahli dalam bidang hadis memeriksa
tetapi memeriksa sanad-sanadnya. Setelah terbukti itu benar-benar ucapan Nabi secara sanad, maka mereka akan berkata, amanna bihi kullun min indi rabbina. Apakah matanya tidak dikritik, tidak diperiksa? Kata haula, diperiksa, tapi bukan dengan cara kalian memeriksa matan. Memeriksa matan itu bagaimana bahasa Arabnya Rasulullah SAW itu fasih. Kalau bahasa Arabnya tidak fasih, diragukan kalau itu ucapan Rasulullah. Diperiksa pula matannya apakah bertentangan dengan hadis yang lebih sahih. Kalau bertentangan dengan hadis yang lebih sahih, akan dikatakan syadz. Wa ma'ad-dha'fi munkar. Itu periksa apa itu? Sanad apa matan? Matan. Diperiksa matannya. Diperiksa pula matannya dengan sejarah, dengan tarikh. Riwayatnya bagus. Sanadnya, rawi-rawinya semuanya thiqah, terpercaya. Tetapi hadis ini palsu. Lalu dari mana? Sebagaimana kisah Yahudi yang datang membawakan hadis. Disebutkan an fulan. Sanadnya bagus, rawi-rawinya thiqah, terpercaya. Hafalannya kuat semua. Imam, Masya Allah, bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Berita tentang Khaybar. Bahwa Yahudi mendapatkan bagian dari Khaybar sekian persen. Kan Khaybar terus diwakafkan, artinya dipakai, kebun-kebunnya terus dipelihara dan dibagikan untuk kaum muslimin. Yahudi mengatakan kami juga punya hak nih riwayatnya. Diperiksa oleh hakim, ada muzawwar. Dari mana kau tahu kalau hadis itu palsu? Bukankah sanadnya sahih? Iya, sanadnya sahih, tetapi isinya, bukankah ini diriwayatkan dari Sa'ad bin Mu'adz dan beliau terbunuh sebelum Khaybar? Baik, apa itu periksa apa? Sanad apa matan? Matan. Beliau terbunuh sebelum Khaybar. Bagaimana mungkin meriwayatkan tentang kisah Khaybar padahal beliau sudah mati? Bertentangan dengan sejarah. Tetapi mereka tidak memeriksanya seperti kalian wahai Mu'tazilah. Yaitu memeriksa dengan akalnya yang cocok diterima, enggak cocok ditolak. Itu namanya na'udzubillah seperti apa yang dilakukan oleh Yahudi. Yu'minuna bi ba'dil kitab wa yakfuruna bi ba'd. Menerima sebagian kitab dan menolak sebagiannya. Yang ini diterima, yang itu ditolak. Yang mau dia terima, yang enggak mau dia tolak. Yang cocok dia terima, yang enggak cocok dia tolak. Ini perbuatan Yahudi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali kepada kitab. An yuqaddimu aqlahu al-fasid al-jahil ala kalam Allah al-hakim al-alim al-khabir alladhi ahata bi kulli shay'in ilma alladhi qaddarahu hikmatan syar'uhu hikmah alladhi qadruhu hikmah wa syar'uhu hikmah. Mengutamakan akalnya di atas ucapan Allah yang maha hikmah, yang maha berilmu, yang maha tahu, yang meliputi segala sesuatu ilmunya, yang ketentuannya selalu hikmah, yang syariatnya selalu hikmah. Wa kullu qadiyatin minal qadaya allati yashra'uha hikmah. Dan semua masalah yang diputuskan oleh Allah, yang disyariatkan oleh Allah, semuanya hikmah. Wa kullu khabarin qa'imin 'ala al-'ilmi wal 'adli wal hikmah, dan semua berita-beritanya tegak di atas ilmu, tegak di atas keadilan, tegak di atas hikmah. Apa kata Allah? Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa 'adla. Tammat kalimatu rabbik, sungguh telah sempurna kalimat Rabbmu. Sidqan wa adla, kejujurannya, kebenarannya, dan keadilannya. Artinya kalimat-kalimat Allah yang ada dalam Quran semuanya penuh dengan hikmah, penuh dengan kebenaran, penuh dengan keadilan. Tidak akan lepas dari keadilan, nggak akan lepas dari kebenaran. Berita-beritanya sidqa, hukum-hukumnya adla. Barakallahu fikum. Berani menentang Allah Subhanahu wa taala. Ini kalimatnya bukan istawa tapi istaula.
Kamu anggap kalimat Allah salah pilih kalimat, nggak tepat. Iya, itu maksudnya kekuatan. Berarti kamu anggap Allah salah pilih kata. Kenapa pakainya ya? Harusnya kekuatan. Begitu. Astagfirullah, astagfirullah. Engkau meragukan kalimat-kalimat Allah. Padahal Allah katakan wa tammat kalimatu rabbik. Kalimat Allah tamat, sempurna, tidak salah dan tidak mungkin salah pilih kata. Walhamdulillah rabbil alamin. Fahaula'i biuqulihimul fasida al-kasida yarudduna an-nusus an-nabawiyyah. Maka mereka dengan akal mereka yang rusak, akal mereka yang bangkrut, yang tidak laku, membantah nususun nabawiyah, membantah nas-nas dari Nabi SAW. Yuharrifunaha, menyelewengkan maknanya. Lianna akhbar ahad, karena dianggapnya akhbar ahad. Akhbar ahad adalah yang tidak mutawatir. Sudah kita katakan tadi mereka punya kaidah bahwa untuk masalah akidah harus pakai yang mutawatir. Yang tidak mutawatir ahad nggak boleh diterima, meragukan atau ditakwilkan dengan seenaknya. Wa amma nususul Quran, adapun dalil-dalil dari Quran, fayasubbuna 'alaiha ta'wilat, maka mereka akan tuangkan berbagai macam takwil-takwil batil. Jadi kalau hadis berani ditolak. Ini ahad, dhanni. Ini ahad, dhanni. Ini ahad, dhanni. Dan kemudian mereka berkata dengan dalil, seakan-akan itu dalil. Inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Bahwa yang namanya dhann tidak bisa membawa kebenaran sedikit pun. Pertama menghukumi hadis ahad sebagai dhanni. Mereka sendiri yang menghukumi. Padahal hadis ahad meyakinkan. Siapa yang bilang dhanni? Setelah itu, inna dhanna la yughni minal haqqi syai'a. Bahwa dhann gak bisa diterima. Ikhwani fid din azakumullah. Batil dari sekian banyak sisi. Pertama, tuduhannya sebagai dhanni. Itu batil. Kedua, menghukumi dhann dengan kalimat la yughni minal haqqi syai'a. Allah menyebutkan dhann la yughni minal haqqi syai'a adalah dhann dengan makna syak. Dhann dengan makna syak ke bawah, yang meragukan sampai ke bawah. Tetapi di sana ada dhannur rajih, ada dhannul ghalib, dan ini sepakat seluruh para fuqaha bahwa dhannur rajih dan dhannul ghalib itu adalah ilmu. Wa yu'mal bihi, diamalkan. Barakallahu fikum. Apalagi hadis-hadis ahad yang derajatnya sahih. Bukan hanya dhannul ghalib, itu sudah sampai tingkat yakin. Karena mereka orang-orang yang jujur, terpercaya, tidak dusta. Dan mereka saling bertemu, rantainya bersambung, sahih. Walaupun tidak mutawatir, tetapi terlihat. Yang menyampaikan orang yang jujur dari orang yang jujur dari orang yang jujur. Dan mereka semua saling bertemu, bersambung sanadnya, muttasilis sanad, ghairu mu'allalin wala syad. Diterima, barakallahu fikum. Qala, kata mereka, li'annaha wa in kanat qat'iyyatu thubut fa innaha indahum dhanniyatu dilalat. Karena kenapa ayat juga ditakwil-takwilkan? Kata mereka ayat itu walaupun qat'iyyah tapi qat'iyyatu thubut, tetapi tidak qat'iyyatu dilalah. Lihat cara mereka berbicara, bersilat lidah. Lai. Mereka bolak-balikan lidah mereka. Kata mereka bahwa ayat-ayat itu qat'iyatus thubut. Memang qat'i secara sabitnya. Bahwa ini benar-benar ucapan Allah. Sabit. Lafaz-lafaznya. Adapun maknanya belum tentu. Maknanya masih dhanni katanya. Akhirnya mereka katakan qat'iyatus thubut dhanniyud dilalah. Pendalilannya masih dhanni, bisa ditarik ke sana, bisa ditarik kemari, bisa ditarik ke sono, bisa ditarik ke sini.
Rasulullah SAW. Akhirnya mereka bermain-main dengan Al-Quran. Ditarik ke sana oleh mereka untuk dicocokkan dengan akalnya. Wa hakadha yata'amaluna ma'a nususil kitab was sunnah. Demikianlah mereka memperlakukan kitab was sunnah. Thumma yuwajjihuna hadhihi tuham li ahli sunnah. Setelah mereka memperlakukan Quran dan sunnah dengan takwilatil batilah, dengan berbagai macam pentahrifan, berbagai macam penyelewengan makna, kemudian mereka menuduh ahli sunnah yang tidak mau menakwilkan, yang tidak mau menyeretkan maknanya kepada makna lain. Mereka anggap kamu itu dungu, kaku, beku, tidak mau berpikir, hanya terpaku dengan teksnya. Kamu itu dohiriyah, kamu itu menyerupakan Allah dengan makhluk, kata mereka. Astagfirullah. Ini ciri khas ahlul ahwa, ciri khas ahlul bid'ah, mencerca ulama, mencerca ahlul hadis, mencerca para imam-imam, mencerca ahlus sunnah. Wahum ahlul uqul, sedangkan mereka sendiri ahlul uqul, ahlul taqlid, ahlul ta'assub, wa ahlul wa'i, wa ahlul daka. Tetapi mereka dengan sombong menyatakan, adapun kami orang-orang cerdas, adapun kami orang-orang yang wa'i, yang jeli, yang kritis. Ikhwani fidina azakumullah, kritis tidak pada tempatnya. Kalau saja mereka kritis pada tokoh mereka, membantah pemikiran sesatnya, kenapa kau begitu, kenapa enggak begini, kenapa kita tidak terima dohirnya saja, adapun makna takwil-takwil tadi belum tentu benar, tapi dohir sudah pasti karena itu ucapan Allah. Kenapa enggak kritis pada gurumu, kenapa enggak kritis pada tokohmu, kenapa enggak kritis pada orang-orang yang di atasmu, bosmu, kenapa? Giliran pada Quran dan Sunnah, kita harus kritis pada ayat-ayat Al-Quran. Karena belum tentu dohir yang dimaksud. Jangan kamu terpaku dengan teksnya. Kita perlu kritis. Jangan-jangan yang dimaksud makna lain. Itu bukan kritis, tapi sok kritis dan sok tahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya disebutkan, amma ahlus sunnah fayakhuduna binususil Qur'an. Adapun ahlus sunnah mengambil nas-nas, dalil-dalil dari Quran. Ma min sifatin takriban illa wa fiha mi'at wa asyaratin nusus. Tidak ada satu sifat pun dari sifat Allah kecuali padanya ada ratusan atau puluhan dalil-dalil, kurang lebih. Mau bicara apa? Mau bicara sifat yang mana? Sifat rahmah. 500 ayat, bukan satu ayat. Sifat rahmat itu ada 500 ayat menyebutkan berkali-kali rahmat Allah, rahmat Allah, rahmat Allah. 500 dalilnya, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, bukan 10, bukan 20. 500. Ghairul ahadits. Ini belum bicara hadis. Masih sekian banyak lagi dari hadis-hadis tentang sifat Allah rahmah. Kok bisanya Mu'tazilah menolak? Kok bisanya Jahmiyah menolak? Jahmiyah menolak karena Allah tidak mungkin punya sifat. Kalau punya sifat seperti makhluk. Mu'tazilah menolak dengan takwilan-takwilan. Allah Subhanahu wa taala tidak punya sifat rahmah, yang punya adalah sifat iradah. Kehendak untuk memberi kebaikan. Ikhwani fi din azakumullah. Wa ya'ti haula yu'awwilunaha. 500 dalil mereka tolak dan mereka takwilkan kepada makna lain. Masa Allah menyayangi kayak ibu saja pada anaknya? Astagfirullah, astagfirullah. Kita akan katakan lebih penyayang dari ibu pada anaknya. Dan itu hadis sahih. Ketika Rasulullah SAW melihat seorang ibu yang mencari anaknya dan kemudian menangis menemukan anaknya.
Rasulullah bertanya kepada para sahabatnya, apakah kalian menduga ibu tadi akan melemparkan anaknya ke dalam api? Tidak mungkin ya Rasulullah. Begitu sayangnya ibu tadi pada anaknya. Kata Nabi, Allah lebih sayang pada hambanya daripada ibu tadi pada anaknya. Arhamar Rahimin, Maha memiliki rahmat. Yang jelas tidak sama rahmat Allah dengan rahmat seorang ibu pada anaknya. Tetapi lebih. Dan kita katakan Maha memberi rahmat. Maha memberi rahmat. Jadi Arhamar Rahimin, paling rahmat dari seluruh yang memiliki rahmat. Mereka yu'awwilunaha, mereka justru menakwilkannya. Yukhalifuna qawaid al-lughah, bahkan menyelisihi kaedah bahasa Arab. Istawa ditafsirkan istaula. Wallahi, lebih tepat mengganti, bukan menafsirkan, bukan menakwilkan. Karena secara bahasa enggak berkait antara istawa dengan istaula, enggak berhubungan sama sekali. Istawa maknanya ulu wal irtifa'. Istaula menguasai. Enggak nyambung. Ini apa ini? Tafsir? Mana tafsir yang menunjukkan seperti itu dari ulama ahli tafsir? Bahkan kita katakan mana secara bahasa Arab istawa bermakna istaula dari kamus mana? Dari kamus-kamus bahasa Arab. Tidak mengandung makna istaula. Berarti apa itu? Bukan menerjemahkan, bukan menakwilkan, bukan menyeret makna, mengganti satu kalimat dengan kalimat lain. Lebih tepatnya menambah satu kalimat dengan satu huruf lam. Istawa dikasih lam di tengahnya, istaula. Mereka akan berkata, mungkin dulu lamnya, kertasnya digigit oleh sesuatu binatang-binatang, kemudian hilang lamnya jadi istawa, padahal aslinya istaula. Mau berkata begitu? Astaghfirullah. Al-Quran terjaga dengan hafalan-hafalan kaum muslimin. Al-Quran terjaga dengan hafalan para sahabat, para tabi'in, dan para imam-imam kaum muslimin. Alhamdulillah. Kertasnya dimakan rayap seluruhnya tetap terjaga di hafalan dan di hati-hati kaum muslimin. Ikhwani fiddin a'azakumullah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Menyelisihi kaidah bahasa Arab. Tidak nyambung secara bahasa. Wa qawaid ahli sunnah. Menyelisihi pula kaidah-kaidah ahli sunnah. Wa makana alaihi rasul, menyelisih apa yang dibawa oleh Rasul, menyelisih apa yang diyakini oleh para sahabat radhiyallahu alaihim ajma'in. Hal ra'aita ahadan min ashabi Rasulillah SAW ta'awwal? Apakah engkau pernah melihat ada seorang sahabat Rasulullah SAW yang menakwilkan ayat bahwa kalimat itu maksudnya bukan kalimat itu, bahwa kalimat istawa maknanya bukan istawa, bahwa makna yad maknanya bukan yad? Apa ada dari para sahabat atau dari para tabi'in atau dari para imam ahli sunnati ajma'in? La yujad. Walhamdulillah. Halir Rasul ta'awwala syai'an, atau Nabi menakwilkan sesuatu dari nusus? Tidak. Mereka tidak berani menakwilkan ayat yang berkait dengan sifat Allah Subhanahu wa taala, berkait dengan hal-hal ghaib. Dari mana mereka tahu mau menakwilkan ke sana kemari? Thumman harafa haula'i wa akhadhu falsafat al-Yunan wa ghairiha. Dan mereka kemudian menyimpang dan mengambil filsafat Yunani wa ghairiha dan lain-lainnya. Fasarat uquluhum la taqbal dhawahiran nususil Quran. Akhirnya jadilah akal-akal mereka tidak mau menerima dohir-dohir ayat, dohir-dohir hadis, tidak mau menerima teks yang ada dalam nususil Quran. Mengapa? Otaknya sudah teracuni dengan racun-racun filsafat Yunani. Bahwasanya sesuatu yang ada akan menempati ruang dan memiliki masa, kata mereka dalam filsafat mereka.
Kemudian mereka berkata, maka kalau Allah dikatakan ada, berarti menempati ruang. Berarti memiliki masa. Kalau gitu, ruangnya lebih besar dari Allah. Oh, gak mungkin. Dibahas sampai mereka stres dan gila, majnun. Ngapain kaidah-kaidah makhluk diterapkan pada Allah yang gak mungkin tepat dan gak mungkin bisa. Kalian bicara menempati ruang dan memiliki masa, itu makhluk. Apa yang kalian bikin dari kaidah-kaidah filsafat tentang makhluk, jangan diterapkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah laisa kamitslihi syai'. Tidak serupa dengan sesuatu apapun. Ikhwani fi din, a'azakumullah, muslimin rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan dengan filsafat Yunani, akhirnya mereka tidak bisa menerima dohir-dohir ayat. Ini bertentangan dengan kaidah keberadaan wujud, katanya. Ini tidak sesuai dengan kaidah jirim. Jirim itu bukan jisim. Kalau jisim bukan jirim, maka Allah tidak dikatakan jirim, tidak dikatakan jisim. Masa memiliki tangan, masa memiliki, masa turun, masa datang. Itu jisim namanya. Ini kaidah-kaidah dari mana ada jirim, ada jisim segala macam. Bahwa ini dibagi dua. Makhluk dibagi dua. Jirim dan jisim. Makhluk. Allah tidak bisa dibahas dengan pembahasan tersebut. Tidak bisa dibahas dengan pembahasan makhluk. Dengan pembahasan filsafat. Tidak bisa. Itu hal gaib. Hanya iman. Hanya iman kepada apa kata Allah, apa kata Rasul. Amanna bihi kullun min indi rabbina. Ini ahlus sunnah. Wal asl fil Islam al-akhad bi zahirin nas al-Qur'ani. Hukum asal di dalam Islam, mengambil dalil dari Quran secara zahir nasnya, sesuai dengan makna kalimat-kalimatnya. Dalilnya sangat banyak. Bahwa hukum asal dalam Islam untuk mengambil dalil itu adalah secara zahirnya. Dalil pertama yang sudah kita baca, ada beberapa ayat tentang tamat kalimatu rabbik. Bahwa kalimat Allah sempurna. Kata-katanya sempurna. Kalimat-kalimatnya tepat, tidak mungkin salah. Maka kita pahami secara makna kalimatnya. Kedua, dalil kedua adalah dalil tentang bahasa Arab yang Allah katakan Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun. Itu pun bukan satu ayat. Ada dua ayat atau tiga ayat. Qur'anan Arabiyan la'allakum ta'qilun, agar kalian memahami. Maka kalimat-kalimatnya kalimat yang tepat dan pahamilah dengan bahasa Arab sesuai dengan ayat-ayat Allah, maka engkau tidak salah. Kalimatnya Allah sebutkan, Allah pilihkan kalimat yang tepat, tidak mungkin salah. Kemudian Allah katakan pahamilah dengan bahasa Arab. Qur'anan Arabiyan. Mengapa tiba-tiba engkau berkata bahwa tangan maksudnya bukan tangan, istawa maksudnya bukan tinggi di atas? Terus kalian pakai bahasa apa? Bahasa Arab. Kalau bahasa Arab istawa, ulu wal irtifa. Kalau bahasa Arab yad bermakna tangan. Kalau kekuatan aid bukan yad. Bi aidin wa inna lamusi'un. Aid bukan yad. Qala, demikian pula nasul Qur'ani atau nas an-nabawi harus kita pahami sesuai dengan zahirnya. Al-asl fihi al-akhdhu bil-zahir. Hukum asalnya kita memahami secara zahir. Wala yajuzu ta'wil. Tidak boleh kita menakwilkan dengan takwil-takwil lain keluar dari zahirnya kecuali biqarinatin qawiyatin wadihatin au bidalilin syar'iyyin. Tidak boleh menakwilkan dari zahirnya kepada yang lain kecuali dengan dalil atau dengan qarinah-qarinah yang qawiyah, yang wadihah. Wa hum laisa indahum qara'in. Adapun takwil-takwil ayat sifat tadi, apakah mereka punya qara'in?
Apa qarinah mereka biasanya? Kata mereka, ada qarinahnya. Qarinahnya adalah kalau kita pahami secara dhahirnya nanti sama dengan makhluk, maka kita harus takwilkan. Itu bukan qarinah, itu kedunguan Anda. Yang bilang sama siapa? Ya kan tangan dengan tangan. Tanganmu dengan tangan monyet sama. Wajahmu dengan wajah monyet sama. Ya berbeda. Apalagi Allah yang maha sempurna. Tidak mungkin sama dengan hamba-hambanya. Tangan Allah lebih mulia, maha sempurna. Sesuai dengan keagungannya. Sesuai dengan ketinggiannya. Sesuai dengan kemuliaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak sama dengan tangan makhluk apapun. Tidak sama. Bahkan tidak sama dengan tangan malaikat sekalipun. Laisa kamitslihi syai'un. Kenapa harus ditakwilkan kepada makna lain? Ya, supaya tidak sama. Kamu katakan saja tangan Allah tidak sama dengan tangan makhluk. Selesai. Kenapa ayatnya yang harus ditakwilkan? Berarti qarinahnya tertolak. Qarinahnya tertolak. Innama indahum syubuhat wa khayalat. Itu bukan qarinah, itu syubuhat wa khayalat. Syubuhat dan khayalan. Ikhwani fillah azakumullah. Adapun yang ada qarinahnya, seperti ketika kita melihat dua ayat sepertinya bertentangan, padahal tidak bertentangan. Maka kita perlu menjamak antara dua ayat ini. Maka yang satu akan ditafsirkan sesuai dengan ayat yang lain. Apa yang ditakwilkan dan mana yang jadi patokan? Yang mutasyabihat ditakwilkan sesuai dengan yang muhkamat. Itu caranya. Maka yang tadi seperti bertentangan jadi klop. Bahwa yang dimaksud di sana adalah yang dimaksud di sini. Yang dimaksud dalam mutasyabihat tadi yang kamu kira bertentangan ternyata bukan. Yang dimaksud adalah yang ini. Maka hati-hati barakallahu fikum ketika Allah menyatakan nar di sini dengan nar di sana bisa jadi berbeda maknanya. Di sini Allah mengancam dengan nar. Ternyata dalam ayat lain burika man finnar, diberi berkah orang yang di dalam nar. Ayo, bagaimana? Masa dalam neraka diberkahi? Ya jelas itu barakallahu fikum harus ditafsirkan dengan kisahnya ayat sebelumnya dan ayat susahnya sebagai qarinah. Bahwa yang dimaksud adalah api yang dilihat oleh Musa di Bukit Tursina. Maka ketika Musa mendekati api tersebut, Allah katakan burika man finnar, diberkahi Musa yang ada di Bukit Tursina, yang di sana ada api, bukan neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula ketika Allah katakan tentang masalah wudu dan mandi, taharah, Allah katakan aula mastumun nisa, atau kalian menyentuh para wanita. Diriwayatkan dengan riwayat yang sahih dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, aula mastumun nisa adalah au jama'tumun nisa, atau kalian menjimai istri-istri kalian. Berarti menyentuh ini bahasa sopan dari Al-Qur'an, maknanya jima'. Itu takwil. Bukankah lamas maknanya menyentuh? Iya, tetapi ada dalil. Kalau nggak ada dalil, kita akan katakan menyentuh perempuan batal. Tetapi ternyata setelah ada dalil yang sahih, bukan menyentuh dengan tangan, tetapi jima'. Kalau kalian tidak takwilkan, maka menyentuh wanita bukan wudu lagi, mandi. Sentuh, mandi lagi. Sentuh, mandi lagi. Nasallallahu alaihi wasallam. Aneh. Dalam masalah fikih, mereka justru dohiriyah. Lamastum, pokoknya lamastum. Menyentuh, batal. Dalam masalah akidah, ditakwilkan kesana kemari. Dalam keadaan tidak punya qarinah. Maka kita katakan apa yang tidak ada qarinah, kembali pada lafadznya dan teksnya. Jangan berani keluar kemana-mana. Kalau tidak ada dalil, tidak ada qarinah. Kalau ada qarinah, apalagi ada dalil yang sahih, qarinah pun qarinah yang qawiyah, maka kita terima. Barakallahu fiikum. Nasallahu ta'ala salamul afiyah wal hidayah wa rahmah.